memutuskan ikut Bang Yopi ke Ketapang itu kan selain pindah anak-anak sekolah, ada satu yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Ipung saat juga harus resign kerja kan, padahal tadi dikatakan Bang Yopi sudah 15 tahun gitu kan, demi keluarga. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ramean atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi waktu itu saya memang sudah bekerja 15 tahun. Cuman waktu itu perusahaan tuh sudah mulai goncang ya, perusahaan plywood. Jadi ada beberapa perusahaan tuh yang sudah tutup. Kebetulan saya waktu itu bukan di plywood lagi, tapi di flooring dan formica waktu itu. Jadi itu masih sampai sekarang masih ada, perusahaannya masih bertahan, flooring dan formica. Walaupun yang lainnya menjadi kebun sawit ya sekarang. Nah waktu itu saya berpikir kan, selama saya, Pak Yopi ini kan selalu di perkebunan. Waktu masih di Bumi Raya, di Benua Indah, beliau sering ke kebun. Waktu di Benua Indah beliau tuh 2 minggu di Pontianak, 2 minggu di kebun. Jadi ada kendaraan perusahaannya itu kan nganggur 2 minggu kan. Jadi saya yang pakai 2 minggu waktu itu. 2 minggu untuk saya itu, tapi saya sering juga merasa sepi juga gitu kan, ditinggal pasangan 2 minggu ke kebun. Nah lalu ketika ada tawaran dari perusahaan asing ini kan, kami juga, saya berpikir ini adalah suatu loncatan gitu kan untuk kami menjadi, untuk karir Pak Yopi lah khususnya kan. Jadi saya bilang ya tidak apa-apa, saya bilang itu mungkin nanti saya akan berhenti saja bekerja gitu kan. Itu yang pertama saya langsung sampaikan ke Pak Yopi, benarkah katanya gitu kan. Mungkin dikira nggak serius, tapi karena saya pertimbangkan juga anak-anak dan Pak Yopi juga supaya jangan saya ditinggal 2 minggu, 2 minggu di Pontianak sendiri, 2 minggu Pak Yopi di kebun begitu. Makanya saya mengambil keputusan untuk ikut saja. Jadi selalu dekat dengan Pak Yopi. Dan waktu di perusahaan ini, ya itu bukan 2 minggu, ya itu dapat cutinya 1 kali, setahun itu 2 kali, ya setiap 6 bulan, ya. Kalau waktu masih di Bumi Indah itu masih enak 2 minggu sekali, dan ini 6 bulan sekali baru dapat jatah cuti. Nah, sehingga makanya saya bilang ke Ipung, ya ini harus dipikirkan dengan matang, ya, karena menerima tawaran di perusahaan ini, ya tentu harus serius, ya tidak bisa setengah-setengah, ya. Sehingga ya Ipung, ya puji Tuhan melalui sebuah pergumulan panjang memutuskan untuk mengikuti saya. Mungkin itu tentu perasaannya antara campur baur lah ya, anak-anak ya, lalu karirnya dia juga ya, tinggal di hutan ya. Tapi bagi saya sih tidak terlalu masalah ya tinggal di hutan, karena saya orangnya juga ya nggak suka jalan sendirian gitu kan, orangnya agak penakut sih. Seringnya kalau udah di rumah ya di rumah aja gitu kan, kecuali setelah kegiatan di gereja atau di lingkungan gitu. Jadi saya memutuskan memang ya cari suasana baru, ikut pasangan ke kebun begitu. Atau karena takut, katanya tadi kan Bang Yopi ganti mesin muda. Pasti ada lah itu pertimbangannya juga ya. Karena saya jujur saya sampaikan waktu itu ya, karena memang di sana ya pergaulannya berbeda ya, walaupun itu di tengah hutan, karena di situ berbagai macam dari Jawa, dari mana-mana ya. Itu tadi ya, soal cipika-cipiki itu tadi kan juga merupakan bagian dari kebiasaan ya. Belum. Ya berada di tempat itu ya, tentu juga bisa berpengaruh, belum lagi soal budaya-budaya lainnya. Kalau selesai hampir. Mungkin masih ada lagi? Masih ada, silakan Bapak Ibu. Oh masih. Pak Frans. Cakep. Silakan Pak Frans. Masih pensil. Oh iya. Atau mau nyanyi Pak Frans? Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan materi tadi, sebagai keluarga berada di tengah mayoritas memang rasa-rasanya ya kami juga sudah menjalani agar tidak ada sesuatu hal yang membuat atau menimbulkan
rasa ini yang di antara masyarakat itu. Kami bentuknya seperti sharing. Kami sebagai tetangga dalam cerita ini sebagai tetangga itu sebenarnya kan baik, tapi ada satu peristiwa yang membuat kami rasa sedih, di mana sebenarnya bukan kesalahan kami juga sih sebenarnya. Itu ada pohon mangga. Pohon mangga itu tumbuhnya memang di lahan pekarangan kami, tetapi condong ke pekarangan kosong gitu kan. Tapi setelah buahnya lebat dan ada beberapa dahan cabangnya itu posisinya di atas atap rumah. Jadi di buah-buah sebelumnya mangga itu kami tidak ada masalah. Kalau panen itu pasti bagi dua, masih bagi dua lah. Tetapi di satu waktu kejadiannya kami persis lagi tidak ada di tempat kosong rumah selama seharian itu. Mangga itu kami inginnya panen sekitar 2-3 hari lagi dan itu pasti akan mendapat bagian. Tetapi di saat itu kami lagi tidak ada di tempat, dahannya dipotong, mangganya itu berserakan dan tidak dipungut. Kami rasa kok sepertinya kita benar-benar dihina. Kenapa tidak dibilang? Toh mangga itu hanya sebagian kecil, sebagian besarnya di tanah kosong. Jadi lahan kosong teman juga gitu. Jadi perasaan kami kenapa dilakukan di saat kami tidak ada di tempat? Tinggal kasih tahu saja bahwa ini mengganggu gitu kan. Mungkin mereka lagi tidur, jatuh mangga yang masak gitu kan. Dan itu sebelumnya bisa dipanen bersama gitu. Mereka panen, mau pengen makan mangga panen karena berada di lantai 2 kan, tinggal petik gitu kan. Jadi kami pun tidak masalah dengan mangga itu. Cuman dari caranya itu sebagai tetangga mungkin rasanya kurang bagus gitu. Tetapi kami secara pribadi ya kita memang harus berada di tengah teman atau keluarga sebagai tetangga yang baik. Kita tidak perlu permasalahkan ini. Artinya untuk menjaga kestabilan kita sebagai tetangga, sebagai keluarga di lingkungan RT, jadi kita perlu tidak perlu membalas. Padahal mereka juga punya buah-buahan lengkeng. Itu seharinya kami kebetulan posisinya itu di